Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa i'tikaf kembali di Masjid Ar-Rahman dalam rangka thalabul ilmi, menunggu waktunya salat Isya berjamaah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih di halaman 26 baris ke-9 dari bawah. Baris ke-9 dari bawah, qauluhu ta'ala wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, wa iyyakum anittaqullah, dan juga kepada kamu bertakwalah kepada Allah. Ini adalah penggalan dari surat An-Nisa ayat 131. An-Nisa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih membicarakan tentang takwa. Dalam pembahasan ini memang secara gamblang dijelaskan terkait dengan takwa, pengertiannya, dan juga bagaimana ciri-ciri dan juga apa yang harus kita laksanakan sehingga kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Maka di sini dikatakan qultu ana, aku berkata. Ini sang muallif yang mengarang kitab ini mengatakan apa? Alaysa Allah ta'ala a'lama bi salihil 'abdi min kulli ahadin. Alaysa Allah ta'ala a'lam bi salihil 'abdi min kulli ahadin. Bukankah Allah Ta'ala lebih tahu dengan kesolehan seorang hamba dari tiap orang? Ini sebuah pertanyaan. Bukankah Allah Maha mengetahui mana hamba-hamba yang soleh dan mana yang enggak? Di antara sekian banyak umat, mana yang soleh, mana yang enggak, Allah Maha tahu, kan gitu. Maka di sini dilanjutkan lagi, awalaysa huwa ansahu lahu wa arhamu wa arafu min kulli ahadin. Alaysa huwa ansahu lahu, bukankah Allah yang maha memberi nasihat yang terbaik kepada seorang hamba? Ansah, Allah kan maha memberi nasihat. Di antara sekian banyak yang menasihati kita, yang memberi nasihat, Allah yang paling, yang maha pemberi nasihat. Kadang-kadang kitanya yang bebel. Ketika Allah ngasih peringatan, ketika Allah ngasih teguran, kita sebenarnya tahu, tapi pora-pora nggak tahu, kan gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan di sini lagi, wa arhamu, dan Allah juga maha pengasih. Allah juga di sini arham.
Arham di sini artinya paling sayang. Allah adalah Tuhan yang sangat menyayangi hambanya. Dibandingkan kita punya istri, dibandingkan sayang kita kepada anak, Allah lebih sayang lagi. Wa ar'afu min kulli ahadin. Dan juga Allah paling mengasihi dibandingkan tiap orang. Dari pengalaman hidup kita masing-masing, ini ada benernya. Awalnya tadi Allah lebih tahu kesalahan seorang hamba dibandingkan orang lain. Iya. Kadang kita sendiri malu kalau misalnya ingat kelakuan bejat kita. Pastinya tiap orang punya masa-masa kelam. Pastinya orang punya pengalaman-pengalaman pahit, yang mana hal itu kalau misalnya diingat-ingat lagi, ya Allah, saya nggak pantas masuk surga. Ya Allah, saya nggak pantas sebenarnya jadi orang yang golongan bertakwa. Ya Allah, kalau saya ingat masa lalu saya, kelakuan bejat saya nggak pantas. Kan gitu. Hal ini pun terjadi pada sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, kadang-kadang dia ngerenung sendirian. Dalam perenungannya dia kadang-kadang nangis, kadang-kadang ketawa. Sahabat yang lain bingung, ini Umar stres apa ngapa ya? Kadang-kadang nangis, kadang-kadang ketawa gitu. Suatu ketika ditanya sama sahabat, wahai Umar, kamu kenapa kok kalau nangis udah kayak anak kecil, sejadi-jadinya nangis, padahal udah gede? Kenapa dia nangis? Karena dia melihat atau ingat masa lalunya ketika dia belum masuk Islam, bahwa dia pernah mengubur hidup-hidup anak putrinya. Jadi masa kelamnya Sayyidina Umar itu sampai sempat dia ngubur anak perempuannya. Karena pada zaman jahiliyah anak perempuan ini adalah sebuah aib keluarga. Kalau lahir laki-laki bangga, karena dia adalah nanti kelak menjadi orang yang perkasa, kuat, bisa bertarung, bisa menjaga haibah wibawa keluarganya, kan gitu. Kalau perempuan bisa apa? Akhirnya perempuan didiskriminasi, ya apa? Diskriminasi, gitu ya. Diskriminasi. Nah, sehingga kalau ada lahir perempuan pada zaman jahiliyah, itu malu. Ini aib keluarga, kamu semua cepat-cepat kubur, gitu. Sayyidina Umar ingat masa-masa kayak gini nih. Ya Allah, bayi yang gak berdosa saya matiin, saya kuburin. Dosa saya segede apa? Menyakiti, menghina orang muslim aja itu dosanya gede. Hasad, hasud, iri, dengki, itu bisa memakan amal-amal soleh kita. Ini membunuh. Akhirnya down, gitu kan? Ya kalau gini mas saya banyak amal soleh, kayaknya nggak ada apa-apanya lah. Tetap saya mau masuk neraka dah, kayaknya. Kan bahasa gitu. Nangis jadi-jadinya karena masa-masa kelamnya ketika zaman jahiliyah. Nah kadang-kadang juga kalau dia ingat-ingat dia pernah ketawa juga. Kenapa? Ya Sayyidina Umar, kamu kok ketawa? Gimana saya nggak ketawa? Saya punya Tuhan, saya buat dari roti.
Habis saya sembah, saya makan. Tuhan dimakan. Lapar, habis nyembah dimakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun para sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana kisahnya Sayyidina Utsman bin Affan? Kalau dia muhasabah dirinya, nangis jadi-jadinya karena dia pun mempunyai masa-masa yang kelam seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat para sahabat-sahabat Nabi, para ulama-ulama soleh, mereka itu enggak tenang hidupnya, dan mereka pun masih belum merasa nyaman hidupnya, dan sepanjang hidupnya dia ini melakukan amal-amal soleh terus. Padahal kisah yang kemarin itu tiap malam dia sholat sunnah berapa? 1000 rakaat, tapi masih merasa hina, nggak pantas masuk surga kan itu. Sampai-sampai kasurnya juga dibilang, wahai tempat yang buruk, saya nggak ridho selama saya hidup saya tidur sama kamu, kan gitu. Pada pertemuan yang lalu kan kayak gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan kesolehan seseorang? Allah tahu siapa kita. Allah tahu seburuk apa kita. Maka kalau kita introspeksi diri lagi, ya Allah, kita mah nggak ada apa-apanya, dosanya lebih banyak dibandingin pahalanya. Orang-orang soleh itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu dan kondisi. Begitu juga orang-orang jahat. Sama kalau kita gambarkan seperti masjid dan hotel. Masjid adalah tempat ibadah, tempat yang baik-baik. Di sini ada mimbar, kan gitu. Ada mihrab, ada sejadah, Al-Quran, semuanya hal-hal yang baik. Akan tetapi tidak sempurna sebuah masjid kalau nggak ada toiletnya, ya kan? Ya. Sebaik-baik tempat itu pasti ada yang buruk. Ada toiletnya, kakus, WC kan identik dengan keburukan. Sebaik-baik tempat pasti ada aja yang jeleknya. Masjid tempat yang mulia, tapi kalau nggak ada WC-nya, kasihan jamaah. Kalau lagi diare, pulangnya kejauhan, kan gitu. Maka pengurus masjid nyiapin toilet untuk memfasilitasi minimal buang air kecil dan juga buang air besar. Jadi jamaah merasanya nyaman. Maka dibutuhkanlah toilet. Jadi sebaik-baik tempat ibadah pun ada tempat yang kotor. Maka sempurnalah masjid. Gitu ya. Nah, kebalikannya. Biasanya hotel itu kan identik dengan hal-hal yang berbau kemaksiatan dan perzinahan. Kan gitu. Mau tipe hotel bintang 5 maupun kelas melati gitu kan, itu terkesan bahwasanya hotel itu adalah tempat maksiat, tempat zina. Akan tetapi seburuk-buruknya tempat zina, hotel lah bisa kita katakan, itu ada tempat yang baiknya juga.
Di sana pasti ada nyempil musola yang kecil yang biasa digunakan oleh supir-supir misalnya, atau mungkin pegawai-pegawai yang cleaning service-nya di sana untuk melaksanakan sholat. Ada apa enggak? Ada. Gitu. Jadi sebaik-baik tempat ada tempat yang buruknya, dan seburuk-buruk tempat ada tempat yang baiknya. Jadi paradigma kita terkadang kalau misalnya di masjid baik semua, kalau misalnya di tempat pelacuran buruk semua, kan gitu. Akan tetapi di balik itu ada kebaikan dan juga ada keburukannya. Ini baru masalah tempat. Belum lagi orang yang ada di situ. Ketika ada Masjid Ar-Rahman misalnya, Yayasan Masjid Ar-Rahman, di sini pun pasti dari pengurusnya, dari jamaahnya ada yang baik, ada juga yang buruk. Gitu. Ada yang terlalu fanatik, ada juga yang liberal dan lain sebagainya. Itu macam-macam. Maka di sanalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pengertian ini dikatakan dalam tanda kurung gitu ya, enggak semua yang di masjid baik dan enggak semua yang di hotel buruk. Enggak semua yang berada di masjid juga baik dan enggak semua yang ada di hotel itu buruk. Dalam artian bagaimana kita menempatkan diri ketika kita di masjid atau ketika kita di hotel. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang ketika kepanitiaan pun, wah ini kegiatan kurban, anggarannya kok gede banget, banyak banget. Ini panitia terlalu foya-foya, beli golok aja sampai 100 gitu. Ini dan sebagainya kan gitu. Ada yang mengekang, ada juga yang melonggarkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah liku-liku organisasi, liku-liku kehidupan, bahwasanya Allah lah yang maha mengetahui mana hambanya yang soleh dan mana yang enggak. Terkadang kita melihat secara fisiknya aja, tapi di dalamnya busuk, kan gitu. Terkadang kita melihat secara fisiknya orang itu hina banget, akan tetapi di balik itu dia mempunyai ibadah atau perilaku yang terpuji. Maka enggak elok kalau kita suka memvonis dengan melihat secara fisik tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Ini garis bawah dari apa yang dikatakan alaihissallahu ta'ala a'lama bis-solahil abdi min kulli ahadin. Allah maha mengetahui hambanya yang soleh dibandingkan dengan penilaian kita sebagai manusia biasa. Dalam akhir-akhir ini aja kan gitu, terkadang ada guru yang terkena apa misalnya kasus kan seperti itu, ada yang penipuan lah gitu, ada yang ini dan lain sebagainya. Terkadang ketika jamaahnya melihat, wah kok guru saya begini, akhirnya bubar karena nggak suka. Oh guru saya kok dulu yang kita panutan, yang kita senengin, pas suatu ketika terbongkar aibnya, terbongkar keburukannya, akhirnya jamaahnya
menurun. Kan ada kayak gitu. Walhasil memang manusia enggak ada yang sempurna. Mungkin dari sisi lain melonjak tinggi ketakwaannya, tapi dari sisi lain ada aib, celak dan lain sebagainya. Itu pun secara manusiawi gitu, nah itu udah biasa. Akan tetapi terkadang karena ikut-ikutan, karena kesel sama tokoh atau guru yang dibangga-banggakan, akhirnya bukan hanya enggak ikut pengajiannya lagi, tapi malah ikut mencaci di medsos dan lain sebagainya. Padahal dulunya seneng banget, tapi pas ketahuan ada kasus, akhirnya dia ngikut-ngikutan juga. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sanalah Allah, kuasa Allah. Kalau Allah ingin membuka aib seseorang, itu gampang banget. Sesoleh apapun orang itu, kalau misalnya mau dibuka ya pasti ada aja jeleknya. Itu ulama, orang soleh, apalagi kita, gitu kan. Tapi karena mungkin kita nggak ada masanya, akhirnya wartawan pun nggak mau musik-musik kehidupan kita kan. Karena guru kita tokoh, maka wartawan pun senang biar supaya ratingnya pun naik kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dikatakan Allah lebih mengetahui kesolehan seorang hamba dibandingkan orang lain. Awalaysa Allahu ansahu lahu. Dan bukankah Allah memberi nasihat yang terbaik kepada hambanya? Kembali lagi pada diri kita. Sebengal-bengalnya yang pernah kita lakukan, pastinya di sana ada titik hidayah yang kita dapat. Terkadang hidayah itu datang kepada kita dengan cara terpaksa. Dipaksa dulu baru kembali tobat pada Allah. Disuruh waktu sehat tobat, kembali sholat, kagak mau. Akhirnya Allah paksa dengan sakit. Pas sakit, gejala-gejala stroke, baru ingat Allah. Akhirnya baru mau sholat, baru mau ibadah. Pas ketika sehat, masih banyak duit, enggak mau ibadah, enggak mau sedekah. Dikasih kebangkrutan, baru ingat Allah. Ya Allah, saya enggak ada apa-apanya bisnis saya kali ini. Kalau saya tahu, mendingan saya infakin, wakafin ke masjid, dibandingin saya harus rugi 2 miliar 500 juta hilang begitu aja kan gitu. Nyesel. Ini kan Allah sebaik-baik yang memberi nasihat. Udah ada rambu-rambunya. Ayo balik ke Allah, kembali ke Allah, taubat gitu. Sedekah, sholat kembali. Tapi kadang-kadang kita memang harus dipecut dulu baru balik ke Allah. Kalau enggak sakit, enggak mau tobat, enggak mau sholat. Kalau karirnya enggak mau dijatuhin, belum tobat juga. Kalau hartanya belum ditipu orang, belum mau sedekah. Nah, ini kan pilihan. Padahal Allah kan udah ngasih. Ayo cepetan sedekahin, ayo cepetan sholat berjamaah. Kadang kita anggap nanti aja lah, bulan depan, tahun depan gitu.
Akhirnya dikasih kebangkrutan, ditipu, ini dan lain sebagainya, baru sadar, oh iya. Ini adalah salah satu nasihat Allah ansoh. Maha lembut sebenarnya Allah itu ngasih nasihat kepada kita. Tapi kadang-kadang kitanya yang bebel. Allah sudah nyuruh baik-baik, ayo kembali, taubat, perbanyak ibadah. Kita enggak mau. Akhirnya dikasih sakit, aduh semutan, aduh asam urat, aduh ini, aduh itu. Akhirnya baru mau sholat, baru mau puasa gitu. Udah mau sholat tapi penyakit udah banyak. Mau puasa ada sakit mah ini itu dan lain sebagainya. Maka ibadah pun kurang maksimal. Tidak seperti 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Nah, lalu dilanjutkan di sini, Allah itu arham. Allah itu adalah Tuhan yang paling sayang pada kita, paling sayang kepada hambanya. Maka terkadang ketika kita diberi keluasan waktu, rezeki, kesempatan untuk beribadah, kita nggak mau beribadah, maka Allah beri kesempitan waktu. Allah beri sakit dan lain sebagainya, biar supaya kita ini sadar, oh iya, sehat itu mahal. Sekarang ketika saya sakit, sulit saya untuk sholat berdiri, sulit saya untuk sholat berlama-lama dalam sujud, sulit saya melakukan ruku yang sempurna. Kalau dulu kan guru kita ngajarin ketika kita ruku itu kan harus lurus. Sampai-sampai kalau kita ruku, kita taruh air di dalam gelas, terus gelasnya kita taruh di atas punggung, nggak jatuh, kan gitu. Nah, sekarang kira-kira ruku kita masih sesempurna itu apakah enggak? Ketika sujud, kita diajarin sama guru kita, jangan terlalu neken kepala, biar supaya jidatnya hitam. Nyantai aja, kan gitu. Jangan juga terlalu ngambang. Jadi sedang-sedang aja. Bukan berarti min asar sujud jidatnya harus hitam, akhirnya ditekan yang lama-lama gitu. Nah, itu juga dalam fikih kan gak diajarin kayak gitu. Posisi sujud sebagaimana yang diajarin guru kita dulu. Nah, sekarang ketika sudah penyakitan, kita merasa kurang nikmat sujud. Akhirnya teman-teman yang lain baca tasbihnya 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, langsung dengan apanya? Ya. Tumak ninahnya langsung naik, kan gitu. Nah, kita karena udah sakit, komplikasi, asam urat lah, pusing lah, migran lah, apalah, akhirnya baca tasbih sekali udah puyeng pala, langsung angkat lagi, kan gitu. Ketika kita duduk di antara dua sujud, yang mana dari sekian gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, doa itu ada di ketika kita duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini kan doa. Kita disuruh tumaknina, kan gitu kata guru kita. Tapi karena ini dengkul udah kesemutan, udah apa, pengennya buru-buru sujud lagi, kan gitu. Nah, inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang keinginan kita untuk beribadah sebegitu kuatnya, tapi dengan faktor umur yang sudah lanjut,
kesehatan yang sudah berkurang, dan waktu pun terkadang tersita oleh anak cucu, mau ngempuk, mau main sama teman dan lain sebagainya. Akhirnya ibadah pun cepat-cepat. Padahal Allah adalah Arhamar Rahimin. Allah itu maha paling sayang terhadap hambanya. Maka di sana ada yang mengatakan, kalau kita malas sholat, kalau kita malas beribadah, itu tandanya Allah itu nggak mau ditemuin. Jadi yang rugi di sini sebenarnya adalah kita sebagai hamba. Bukan berarti Allah itu harus disembah. Kalau kita nggak menyembah Allah, Allah itu ketuhanannya runtuh gitu, enggak. Akan tetapi di sana ada yang mengatakan, kalau kita malas sholat, kalau kita malas beribadah, itu menandakan bahwasanya Allah nggak mau ketemu kita. Allah marah sama kita. Maka perlu kita tekankan sekali lagi bahwasanya janganlah kita menjadi hamba yang dimurkai Allah. Bagaimana caranya? Ketika waktu sholat, cepat-cepat sholat. Kalau ada rapat aja, ada acara pertemuan aja, kita enggak mau terlambat. 5 menit sebelum acara semua sudah harus ada di tempat. Kan gitu. Undangan. Kalau kagak, ngantri termakannya. Maka di sana kan ada tarhim sebelum azan. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, kan gitu. Ya. Itu luar biasa tuh kalimat-kalimat seperti itu. Wahai Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah kami, kan gitu. Itu kan doa. Kita disuruh cepat-cepat kembali pada Allah gitu. Bilal dengan azannya kan gitu. Tapi kita anggap biasa. Maka bagaimana caranya? Udah, kalau kayak gini mah kasih sakit aja. Bangkrutin aja usahanya. Udah, kalau kayak gini mah udah turunin aja jabatannya. Udah, kalau kayak gini mah mendingan mati aja. Nah, kan bahaya kayak gitu. Belum taubat udah langsung dicabut. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa afu min kulli ahadin. Dan Allah paling mengasihi dibandingkan orang lain, tiap orang. Maka di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sana ada sifat Ar-Rahman dan di sana ada sifat Ar-Rahim. Ar-Rahman, Allah mengasihi semua makhluknya, baik itu yang beriman maupun yang enggak beriman, semuanya dikasihi. Maka di sana Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Itu bedanya. Ketika kita punya keinginan untuk beribadah, kita keinginan untuk sholat, wirid, zikir, sholawat, ini berarti kita mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan nikmat, rezeki banyak, anak sehat, urusan gampang. Ini kita mendapatkan rahmat. Tapi ketika Allah memberikan hidayah pada kita, anak-anak sholat, rajin, soleh, mau ibadah, kita pun nyaman ibadah, semangat untuk baca Quran, berarti kita mendapatkan bukan hanya Rahman, akan tapi kita mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu usikum wa iyya bitaqwallah.
maka perlu kiranya kita senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki keimanan, memperbaiki ketakwaan kita, sehingga dengan sisa-sisa umur kita ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan sisa-sisa umur kita ini kita bisa lebih sempurna lagi dalam beribadah. Dengan sisa-sisa umur kita ini Allah enggak bosan-bosan memberikan hidayah, kekuatan untuk melaksanakan amal soleh. Maka mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita hidayah, Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk senantiasa melaksanakan ibadah dan amal soleh, dan Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah memberikan pada kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah, dan Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan juga seluruh leluhur-leluhur kita. Allah tempatkan mereka di dalam surganya, Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya, dan Allah berikan nikmat kubur kepada mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.